Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Menjadi sepertimu. Sungguh ajaib perbuatan tanganmu, memulihkan seluruh hidupku. Ku datang bersyukur dan memuliakanmu dalam seluruh kehidupanku. Ku serahkan seluruh kehidupanku. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku datang berserah dan memuliakanmu. Yesus, kau segalanya bagiku. Menjadi sepertimu, Yesus, itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidupku sebagai korban di mezbahmu. Serupa denganmu, Yesus, jadikan ku gambaranmu. Setiap langkahku memuliakanmu. Ubahkan hidupku menjadi sepertimu. Ku serahkan seluruh kehidupanku. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku datang berserah dan memuliakanmu. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, ku berserah padamu. Menjadi sepertimu, Yesus, itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidupku sebagai korban di mezbahmu. Serupa denganmu, Yesus, jadikan ku gambaranmu. Setiap langkahku memuliakanmu. Ubahkan hidupku menjadi sepertimu. Menjadi sepertimu, Yesus. Menjadi sepertimu, Yesus, itulah kerinduanku.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman. Firman-Mu suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami, tuntun langkah kami Tuhan, oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Matius pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Sampai di sini pembacaan kita. Di dalam tradisi para rabi Yahudi, dikenal kebiasaan untuk hukuman yang sangat berat bagi mereka yang menghina pemimpin agama atau pengajar agama. Seringkali ancaman hukuman itu adalah diikat dengan batu lalu ditenggelamkan. Karena siapa yang berani menghina orang penting akan dihukum dengan sangat kejam. Bahkan hukuman ditenggelamkan dengan diikat batu itu seringkali dianggap sebagai hukuman yang hanya dapat dikalahkan oleh hukuman salib sebagai hukuman paling hina dan yang ditakuti. Mengapa hukuman bagi penista pemimpin agama begitu berat? Karena mereka adalah orang-orang terhormat dan berjasa sangat besar di dalam masyarakat. Mereka juga adalah orang-orang bijak yang memiliki banyak pengetahuan tentang kitab suci dan tradisi agama Yahudi, sehingga mereka menjadi petunjuk hidup benar bagi umat Tuhan. Siapa yang tidak menghormati mereka, dia menghina Tuhan. Siapa yang mengucapkan kata-kata melawan mereka akan ditenggelamkan. Tetapi Tuhan Yesus merombak pengertian itu dengan memberikan pengajaran mengenai anak kecil yang berharga begitu besar. Siapa yang akan diikat batu kilangan dan ditenggelamkan di laut? Orang yang menyesatkan anak kecil, kata Tuhan Yesus. Anak kecil bukanlah orang yang dianggap penting dalam masyarakat, apalagi masyarakat Yahudi. Perempuan dan anak-anak seringkali dianggap sebagai kaum yang lebih lemah dan tidak diperhitungkan, tidak masuk hitungan. Terlebih anak kecil pastilah bukan orang yang bisa menjadi pemimpin masyarakat. Anak kecil juga tidak mungkin menjadi penasehat bagi umat Tuhan yang menjalani hidup dengan benar. Anak kecil tidak punya pengetahuan apapun tentang Alkitab maupun hikmat yang bisa dibagikan kepada orang lain. Tetapi mengapa di dalam ayat 8 Yesus memberitahukan hukuman yang sangat berat kepada orang-orang yang bertindak salah kepada anak-anak kecil? Siapakah anak kecil yang dimaksud? Tuhan Yesus menunjuk kepada orang-orang yang dianggap rendah di dalam masyarakat ataupun di dalam gereja. Mereka bukan saja harus dianggap penting, tetapi Tuhan Yesus bahkan mengatakan bahwa mereka harus disambut seperti Dia sendiri disambut. Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang terendah di dalam masyarakat dan di dalam gereja. Ajaran Tuhan Yesus ini membalikkan cara berpikir masyarakat pada waktu itu dan juga pada saat sekarang. Biasanya orang yang dihargai adalah orang yang berjasa atau berguna bagi kita. Karena kitalah yang penting, sehingga kita akan menghargai orang-orang yang melayani kepentingan kita.
Jika ada yang sanggup memberikan hal yang berguna dalam hidup kita, dia adalah orang penting. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap muridnya untuk menjadi orang yang hidup demi memberkati orang lain. Terlebih orang-orang rendahan, orang miskin yang tidak mampu membantu orang lain, atau orang tua yang sudah pikun dan tidak sanggup mengerjakan apapun sendiri. Seperti itulah pengertian anak-anak. Kepada orang seperti itulah Kristus rela berkorban bagi mereka. Dia yang begitu agung dan mulia rela datang ke dunia yang hina demi manusia berdosa. Perikop ini bahkan mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu menghormati. Kita tidak hanya diperintahkan untuk memiliki belas kasihan, tetapi juga penghormatan kepada orang-orang yang rendah. Perhatikan, Yesus memberi penghormatan kepada anak kecil dalam pengajaran ini. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan anak kecil ini standar untuk warga kerajaan surga. Siapa yang mau menjadi anggota kerajaan surga, dia harus seperti anak kecil dikatakan. Maksudnya apa? Anak kecil yang penuh kepolosan, tidak pura-pura, tidak merasa dirinya besar. Anak kecil yang punya kerendahan hati yang alami di hadapan orang dewasa, karena dia tahu dia belum bisa disejajarkan orang-orang dewasa. Orang-orang yang merendahkan diri, tidak merasa layak, tidak merasa penting. Inilah ciri orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Selain menjadi standar untuk warga kerajaan surga, yang kedua, Yesus memberikan penghormatan kepada anak kecil dengan menjadikan mereka gambaran untuk menggambarkan dirinya sendiri. Siapa menghargai anak kecil sedang menghargai Kristus. Siapa menyambut anak kecil, dia menyambut Kristus. Kristus tidak menempatkan dirinya di tempat raja-raja, orang-orang besar di dunia. Allah Bapa meninggikan dia lebih daripada para raja dan para pembesar. Tetapi dia sendiri menempatkan dirinya bersama-sama dengan orang-orang tahanan, orang-orang lapar, orang-orang telanjang, orang-orang miskin, dan anak-anak kecil yang hari ini kita baca. Hal ketiga, cara Yesus melakukan penghormatan kepada anak kecil adalah dengan menjadikan mereka selevel dengan para nabi dan orang-orang penting di dalam agama Yahudi. Karena siapa menyesatkan anak kecil akan ditenggelamkan. Yesus mengidentikan kepolosan anak kecil dengan umat Allah yang tulus dan dikasihi oleh Tuhan. Merekalah yang seharusnya dihormati. Inti berita firman hari ini, Tuhan mau setiap kita menjadi seperti anak kecil supaya kita bisa masuk kerajaan surga. Maksudnya menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, dengan kepolosan, tidak pura-pura, tidak merasa diri besar, tidak merasa layak, tidak merasa penting. Itulah ciri-ciri warga kerajaan Allah. Memang kita diselamatkan karena iman, tetapi pribadi kita perlu dibentuk. Hal kedua, Tuhan mau kita saling menghormati, termasuk bahkan terutama kepada orang-orang yang rendah hati seperti anak kecil tadi. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita saling membangun di dalam Tuhan, bukan menyesatkan. Karena Tuhan mau setiap kita diselamatkan, bukan binasa. Bila kebenaran firman hari ini memberkati kita semua, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Hari ini kami belajar tentang kerendahan hati. Sebab ternyata di hadapan Tuhan, mereka yang terbesar bukanlah yang kaya, yang berprestasi, berkedudukan. Tetapi mereka yang terbesar di hadapan Tuhan adalah yang rendah hati. Yang merasa tidak mampu sehingga menggantungkan hidupnya benar-benar hanya kepada Tuhan. Ajar kami hidup tulus dan polos di hadapan Tuhan. Jauhkan dari kepalsuan dan kesombongan.
Ampuni kami Tuhan. Terus bimbing oleh Roh-Mu yang kudus. Tolong kami yang seringkali dibutakan dan disesatkan terus-menerus oleh kedudukan dan harta di dalam masyarakat. Kami lupa bahwa orang miskin, bahkan pengemis sekalipun manusia yang diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Kami harus belajar menghargai mereka. Karena Yesus mengidentikan diri, Engkau mengidentikan diri-Mu Tuhan dengan orang-orang yang dipenjara, yang telanjang, yang kecil seperti anak-anak kecil. Tolong kami bisa menghargai sesama dengan ketulusan hati. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, selamat mempersiapkan ibadah untuk esok pagi, ibadah raya hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.